sepanjang hidupku. Kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan boleh kumpulkan kami via online. Maka setiap apa yang kami pelajari, biar Roh Kudus yang memeteraikan dalam hati kami, iman kami bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, mari kita buka satu ayat Alkitab sebagai pembuka, Galatia pasalnya yang ke-6. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Shalom. Ini iya. Baru mulai Pak Bronson, baru mulai ini. Jamal Ripayo. Ini shalom. Shalom. Pak Willy shalom. Nah, ini Pak Royke shalom. Ya. Ayat yang ke-8 dari Galatia pasal 6 ayat 8 ini yang penting. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Sama-sama bilang, saya dijamin hidup kekal. Iya saudara, kita ini dijamin hidup kekal. Nah, sekarang saudara, kalau kita ngomongin kebiasaan buruk dalam dunia kekristenan, itu ada beberapa kebiasaan buruk yang memang sudah jelas-jelas ada dalam Alkitab. Tapi ada juga beberapa kebiasaan buruk yang memang tidak tercatat langsung. Saudara lihat laki-laki ganteng, gampang naksir, gampang suka, cakep, lalu gampang naksir, gampang suka, itu juga kebiasaan buruk. Ya saudara, dendam itu kebiasaan buruk. Tapi itu setiap kebiasaan buruk yang sudah tercatat dalam Alkitab. Dan itu gampang kita menentukan itu benar atau salah. Sederhana, karena ada dasar ayatnya. Tapi ada beberapa kebiasaan buruk yang memang tidak dicatat secara jelas dalam Alkitab. Contoh, merokok. Saudara mau cari bolak-balik dalam ayat Alkitab, itu nggak akan ada ayatnya dilarang merokok. Karena dilarang merokok itu tidak tercatat dalam Alkitab, itu tercatat di pompa bensin. Ya, dilarang merokok. Film horor boleh atau enggak? Enggak ada itu dalam Alkitab. Judi, enggak ada. Nah, itu sebabnya ini yang kita mau bahas, saudara, gitu kan. Nah, jadi saudara, saya langsung menjawab pertanyaan saja buat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini karena ini pertanyaan sudah masuk dari kemarin, itu sudah masuk, dan ini pertanyaan paling atas. Ya, Pak Pendeta, merokok itu berdosa atau tidak? Saudara, ya, kalau ditanya merokok itu dosa atau enggak, Bapak Ibu gini, ketika kita menentukan sebuah tindakan itu berdosa atau tidak, dasarnya itu harus ada ayat Alkitab. Oke? Kalau dibilang berbohong itu dosa atau enggak? Jelas berdosa. Kenapa? Karena ada ayatnya tertulis secara langsung. Itu mudah. Apa lagi? Kalau mencuri berdosa enggak? Itu sudah jelas ada ayatnya. Sehingga kita bisa bilang mencuri itu dosa, jelas ada ayatnya. Tapi ada beberapa hal yang memang tidak tertulis secara langsung dalam Alkitab. Contohnya merokok. Saudara, ketika kita bilang merokok itu dosa, tanpa ada ayat Alkitab yang tertulis secara langsung, maka sebetulnya kita yang menghakimi itu berbahaya. Karena kita tidak boleh mengatakan sesuatu itu berdosa kalau tidak langsung dalam Alkitab. Maka ada sebuah hukum yang mengikat, yaitu di satu. Shalom saudara, shalom. Iya, mohon maaf tadi terputus. Memang sepertinya kalau jam-jam 19.30 ini seringkali terputus gitu ya. Ya, beberapa orang kemarin sempat bilang begini, Pak, mungkin ada kuasa jahat yang nggak suka Bapak sedang bicara tentang kebenaran. Saya, Bapak Ibu, ya percaya ada kuasa jahat. Cuma ini sebetulnya bukan kuasa jahat, ini gangguan sinyal. Saudara, gitu ya. Nah, sekarang kita untuk segala sesuatu yang tidak tertulis langsung dalam Alkitab, maka kita ada ayat yang mengikat segala sesuatu yang tidak tertulis dalam Alkitab. Jadi kalau saudara tanya, merokok itu boleh atau enggak, nonton film horor itu boleh atau tidak, judi itu boleh atau tidak, ayatnya memang tidak tertulis. Tapi kita bisa melihat dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23. Saudara boleh catat 1 Korintus 10 ayat 23, dikatakan begini. Segala sesuatu diperbolehkan. Jadi segala sesuatu yang tidak tercatat dalam Alkitab diperbolehkan. Tapi jangan
potong setengah-setengah ayatnya. Masih ada kalimat berikutnya. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Sekarang kita mulai dulu sebelum kita ngomongin merokok gitu ya. Karena ini ada pertanyaan juga yang mirip-mirip Pak Pendeta. Film horor itu boleh atau enggak? Saya sudah sempat jawab di channel YouTube saya tentang nonton film horor itu boleh atau enggak. Saudara, kalau untuk menjawab, kita gunakan ayat ini. Yang pertama, nonton film horor. Ada gunanya enggak? Ya, saudara, nonton film horor bagi saudara gunanya apa? Oke, mungkin bagi kita nggak ada gunanya, saudara. Tapi mungkin ada beberapa orang yang pekerjaannya movie reviewer. Dia nonton, begitu dia nonton, dia kasih review, dia kasih nilai, lalu dia tulis, dia posting tulisannya, dia dapat uang. Oke, bagi dia itu ada gunanya. Ya silahkan kalau memang ada gunanya. Bagi saudara nonton film horor ada gunanya nggak? Kalau nggak ada gunanya nggak usah dilanjutin. Yang kedua, saudara, bukan hanya ada gunanya. Nonton film horor itu membangun iman nggak? Saudara, jangan-jangan pas lagi nonton film horor, setiap kali nonton film horor iman terbangun, ya nonton aja. Karena begini, nggak semua film horor itu ngomongin setan loh, ya kan? Ada film horor yang awalnya setan, tapi tengah-tengahnya ada pendeta yang doain setannya terlepas. Silahkan, kalau emang membangun iman. Ada loh film-film horor yang pada akhirnya pendeta yang melepaskan, justru dia lagi ngomongin tentang bahwa kuasa Tuhan. Ya ada, tapi diawali dengan yang serem-serem. Ya saudara silahkan tonton. Tapi kalau saudara setiap kali nonton film horor, hidup penuh ketakutan, ada trauma setiap kali lihat gayung ingat hantu gayung, lihat bangku kosong ingat hantu bangku kosong, jangan lagi saudara ditonton, ya kan? Jadi saudara, ayatnya setiap segala sesuatu tindakan yang tidak tertulis langsung dalam Alkitab, maka kita gunakan ayat 1 Korintus 10 ayat 23. Jadi saya ulang, segala sesuatu yang tidak tercatat dalam Alkitab, kita gunakan 1 Korintus 10 ayat 23. Membangun nggak? Berguna nggak? Sekarang kita kembali ke merokok. Kenapa memang tidak boleh merokok? Seringkali orang menggunakan ayat tubuh kita adalah bait Allah. Itu benar nggak? Itu betul, saudara. Itu betul. Tapi kalau kita hanya menggunakan satu ayat tubuh kita adalah bait Allah, orang-orang lain akan berkata, kalau begitu Pak, kita juga nggak boleh makan daging sapi. Karena makan daging sapi itu keseringan akan membuat hidup kita itu semakin drop, kesehatan semakin drop. Begitu juga nggak boleh makan daging babi. Ya, kalau kita gunakan satu ayat, makanya saudara harus ada penjelasan-penjelasan tambahan. Nah, kenapa merokok itu tidak boleh? Yang pertama, saudara, sesuai dengan 1 Korintus 10 ayat 23. Merokok itu nggak ada manfaatnya. Saudara boleh cek. Saya nggak tahu saudara masih ada yang merokok atau tidak. Saya juga tidak tahu gitu ya. Tapi kalaupun saudara ada yang masih merokok, saudara coba tanya, apa gunanya merokok? Saudara boleh tanya sama orang yang masih merokok, apa gunanya merokok? Mereka kadang-kadang sering bilang begini, ya enggak, lebih tenang aja. Ya saudara, itu alasan yang menurut saya sampai sekarang belum pernah teruji secara klinis. Jadi saudara, kalau seandainya merokok, ada beberapa penelitian yang bilang begini, merokok itu bisa mengurangi potensi sakit Parkinson. Kalau emang itu ada gunanya, silakan. Saya ulang ya, kalau memang itu ada gunanya, kita harus kembali kepada ayat Alkitab. Tapi kalau memang nggak ada gunanya, nggak usah dilakukan. Tapi Pak, ada orang sakit Parkinson, dia merokok, sakitnya sembuh, ya silakan, nggak jadi masalah itu saudara. Itu ya. Jadi pertanyaannya adalah ada gunanya atau enggak. Yang kedua saudara, bahayanya merokok itu sifatnya adiktif. Sifatnya itu membuat kita ketagihan, membuat kita kecanduan, gitu ya. Ya. Tapi Pak, nasi kan juga buat kita kecanduan. Buktinya kita nggak bisa kenyang kalau nggak makan nasi. Bedanya nasi ada manfaatnya. Ya, manfaatnya apa? Bikin kenyang. Kalau rokok, ada saudara yang pernah ngerokok satu bungkus nggak makan jadi kenyang? Iya, masalahnya rokok itu belum nggak ada manfaatnya. Yang kedua, sifatnya adiktif. Coba kita buka sebentar 1 Korintus 6 ayat 12. Nah, ini ayat yang sering saya pakai untuk ngasih sama orang-orang yang merokok. 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus 6 ayat 12 dikatakan gini, segala sesuatu halal bagiku, kata Paulus, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ya, karena memang sifat adiktif itu membuat kita jadi hamba daripada rokok. Ya, dari yang ketiga, saudara merokok itu memuliakan Tuhan enggak? Ya. Nah itu dia.
Ya, terima kasih Pak Raymond Metusalah. Shalom. Ya, terima kasih ucapannya. Jadi itu untuk masalah merokok gitu ya. Oke. Nah, saudara yang mau tanya juga silahkan. Ya. Nah, ini dia. Judi, boleh nggak? Saudara udah jelas lah, judi nggak boleh gitu kan. Tato. Nah, ini agak dilema nih pertanyaan tato. Saudara, banyak orang bilang begini, tapi kan tato itu seni, Pak. Ya, tato itu seni. Bagaimana? Dan nggak ada ayat Alkitabnya tato. Tato itu ada ayat Alkitabnya. Justru setelah saya belajar, saudara, tentang ayat Alkitab tato. Imamat 19 ayat 28. Imamat 19 ayat 28. Ya, Imamat 19 ayat 28 dikatakan, janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Saudara kalau punya Alkitab, Imamat 19 ayat 28, kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, itu kalau nggak salah King James Version tulisannya imprinted. Kalau New English New International Version itu tulisannya tato. Jadi memang ada ayatnya, saudara. Ya nggak boleh. Cuma kalau saudara mungkin sama kayak saya sudah terlanjur ada, ya. Kalau sudah terlanjur ada gimana? Apakah harus disetrika, digosok? Ya jangan juga, saudara. Ya. Jangan seperti itu. Ya biarin aja, tapi nggak usah nambah. Saya pernah ketemu sama orang, dia punya tato salib. Dia punya tato salib, di badannya ada 4 tato salibnya. Ya, di tangan kanan ada 2, tangan kiri 1, di belakang ada 1. Total di badannya ada 4 tato. Saya sambil bercanda sama dia, saya bilang, kamu punya badan ngalahin Bukit Golgota. Bukit Golgota aja cuma ada 3 salib. Kamu punya 4 salibnya. Ya. Cuma ini orang ada 4 salib di badan, jarang gereja. Ya makanya saudara, ya tato walaupun salib ya jangan juga, saudara. Nah itu kalau kita ngomongin tentang kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada, ya kan. Nah sekarang saudara, nah ini tips buat saudara, kalau misalnya ada anggota keluarga saudara yang masih merokok, ya saran saya saudara nggak usah datengin dia terus saudara bilang begini, stop merokok, ya nggak bisa. Jangan. Cara paling gampang ini. Gimana caranya membantu anggota keluarga kita ya supaya mereka berhenti merokok? Caranya begini. Oke, jawab pertanyaan saya ya. Gimana caranya membuat seorang anak yang tadinya dia pegang mainan, kuat sekali dia pegang mainan, bagaimana caranya kita mengambil mainan itu dari anak kecil? Jawab, silakan. Saya buka ruang tanya jawab selama 15 detik. Bagaimana mengambil mainan dari anak kecil yang sangat sayang sama mainan itu, sampai-sampai kita ambil pun dia pasti teriak. Gimana caranya supaya mainannya itu dilepas? Yuk silakan saudara jawab pertanyaan itu. Saudara boleh ketik jawabannya. Saya kasih waktu ya sekitar 15-20 detik lah. Gimana caranya membuat seorang anak bisa melepaskan mainannya? Saudara yang udah pernah dengar khotbah saya pasti udah tahu jawabannya. Oh, sudah ada Pak laser pembersih tato, mahal. Iya saudara. Ya kalau misalnya murah ya kita hilangin aja. Ya, apalagi? Ayo jawab dulu saudara. Saya tunggu jawabannya. Nah, nih akhirnya ada jawaban. Masuk Ibu Cahyanti katanya apa? Tukar dengan makanan atau permen kesukaan. Glenn bilang kasih permen. Jamal Ripayo cari mainan yang lebih menarik, lebih bagus dari itu. Good. Ini lagi Ibu Maria. Tunggu si anak tidur dulu, baru ambil mainannya. Bagus. Ada lagi nggak? Oke. Kasih permen, kasih kue. Oke. Good. Ini jawaban-jawaban menarik. Kasih mainan yang lebih menarik. Ini jawabannya memang mirip-mirip, dibujuk dengan permen. Kasih mainan baru. Ini banyak kan kasih kue, kasih mainan, kasih permen. Ada yang bilang suruh tidur. Nah ini Pak Adri Mamusung. Unik juga, dikelitikin kali ya. Iya biar kita ambil dia tetap ketawa. Harus diminta dengan cara yang lemah lembut. Perlihatkan mainan baru, siapa tahu tergantikan. Harus pelan-pelan mengambilnya, kata Ibu Anastasia. Oke, menarik ini. Ibu Keti bilang, alihkan perhatiannya. Caranya gini, kasih makan dia tiap hari. Sampai dia besar. Nanti dia besar, mainannya lepas sendiri. Itu caranya. Loh, betul kan? Saudara ada anak kecil, dia pegang mainan. Cara supaya dia lepas mainannya adalah dikasih makan tiap hari sampai dia besar. Nanti kalau dia besar, mainannya dilepas sendiri. Sama saudara ngerokok.
Merokok itu kalau saudara tarik-tarik, paksa-paksa, itu nggak akan dilepas. Caranya apa? Kasih makanan, kasih firman. Sampai setiap hari semakin hari dia makin bertumbuh. Ketika dia makin bertumbuh, dia makin dewasa, mainannya lepas sendiri. Amin. Gitu saudara. Oke. Jadi saudara kasih firman. Nah sekarang ada lagi ya mau ditanya. Nah salah satu permasalahan banyak orang Kristen bukan hanya merokok. Ada banyak orang Kristen yang gampang naksir juga. Lihat cewek menarik di matanya, pandangannya gampang naksir. Lihat cowok ganteng, ya gampang naksir. Kadang-kadang malah kita menentukan pilihan mau beli barang suatu karena kita lihat tampilan fisik seseorang. Dan itu juga menjadi kebiasaan buruk bagi kita. Saudara gini, ada beberapa kebiasaan buruk yang seringkali dipakai oleh iblis untuk membawa kita makin lama terikat masuk dalam genggamannya dia. Ya. Nah ini lepaskan kebiasaan buruk. Yang pertama saudara harus sadar bahwa itu salah. Ya, yang kedua saudara mulai dengan doa. Sadar dulu itu salah. Karena orang kalau nggak sadar itu salah, nggak akan bisa dilepas. Yang kedua doa. Yang ketiga saudara, setiap kali melakukan sesuatu coba pikir panjang. Risikonya apa yang akan terjadi. Yang keempat, yang terakhir begini. Pergaulan. Iya pergaulan. Banyak dari kita, saudara mungkin dulunya pernah minum minuman alkohol. Saudara minum minuman alkohol itu pasti belajar dari teman. Nggak mungkin saudara pergi beli sendiri kan. Pasti dari teman. Merokok juga sama. Saya pernah cerita begini. Di Indonesia itu ada satu keunikan, latah. Saudara tahu latah? Ya banyak orang latah. Saya juga menemukan satu fakta bahwa ternyata latah itu nggak ada di negara manapun, cuma ada di Indonesia. Dan uniknya yang namanya orang Indonesia kalau latah semuanya sama, mirip ayam-ayam, ayam-ayam. Di Amerika nggak ada. Chicken nggak ada. Iya kan? Nah pertanyaannya, kenapa orang bisa latah? Dan saya cek ternyata rata-rata orang yang latah itu biasanya karena bergaul juga dengan orang yang latah. Makanya saudara kebiasaan buruk itu terjadi kalau salah pergaulan. Makanya dikatakan Alkitab bilang begini. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Boleh nggak saya balik? Kebiasaan yang baik akan memperbaiki kebiasaan yang buruk. Pak kalau ada orang main judi pas ditegur katanya hanya main-main saja tidak pakai uang. Pelakunya salah satu penetua gereja. Bapak Ibu, sebetulnya yang dosa itu adalah ketika kita merugikan orang lain. Gitu ya. Jadi kalau saudara main kartu lalu nggak pakai uang itu nggak jadi masalah. Saya ulang, main kartu nggak pakai uang itu nggak jadi masalah saudara. Iya. Kenapa? Karena ada cabang olahraga bridge itu kan main kartu nggak pakai uang. Kalau saudara kalah main gitu ya, main apapun, main kartu atau main apa olahraga taruhan, tapi taruhannya nggak pakai uang, tidak merugikan secara langsung. Misalnya kalah minum air, kalah push up, itu kan menyehatkan, ya nggak jadi masalah, gitu ya. Iya, saudara, seperti itu. Karawang hadir belajar kebenaran Pak Pendeta, pergaulan yang buruk merugikan kebiasaan yang baik. Iya, tapi saya juga bisa boleh balikan ya. Pergaulan yang baik akan memperbaiki kebiasaan yang buruk. Nah, itu saudara. Pak Pendeta kalau cowok boleh nggak pakai anting? Jawabannya saudara, jawabannya nggak boleh. Ya saudara jangan bilang beginilah. Tapi Pak saya ngelihat ada pengerja gereja pakai anting, nggak usah banding-bandingin lah saudara, ya kan? Ada beberapa orang bilang tapi Pak itu ada pengerja pakai anting. Saudara, saya sering bilang begini. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya kalau ngomong tuh kadang-kadang belak-belakan nggak ada remnya. Tapi saya mau bilang begini, jadi jemaat itu termasuk saya juga jadi hamba Tuhan nggak boleh punya selera rendah. Kadang-kadang kita ngebandingin sama orang yang sadarnya rendah. Oh tapi dia berzina, masa saya nggak boleh berzina? Tapi dia merokok, masa saya nggak boleh merokok? Saudara jangan jadi jemaat yang berselera rendah. Ngapain saudara bandingkan diri saudara dengan orang-orang begitu? Karena banyak juga kok pengerja yang hidupnya kudus, hidupnya benar. Jadilah jemaat yang berselera tinggi. Nah gitu. Sekali lagi happy birthday, terima kasih. Ya jadi saudara nggak boleh pakai anting. Ya kalau kecuali saudara mungkin sudah sempat dulu bolong ya sudah biarin aja nggak usah disetrika. Yang sudah ada ya sudah nggak usah di bener-benerin lagi. Oke. Terima kasih Ibu Maria Agustina
mengalai ucapannya. Terima kasih Bapak Ibu. Doa saya menyertai kita semua. Yuk kita tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari yang penuh sukacita bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan meteraikan setiap pengajaran ini, sehingga kami Tuhan boleh ajarkan menabur dalam roh, sehingga kami semua terima kehidupan kekal. Biarlah segala kemuliaan hanya milik Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.